Bapak Ibu, rematik yang benar-benar sangat-sangat sakit banget, sangat-sangat menyiksa banget. Dan di sini Bapak Ibu, saya sayang sekali selama beberapa waktu ini saya berusaha banget untuk mengambil foto saya sendiri. Tetapi karena penyakitnya sudah tidak pernah kambuh dan saya dulu-dulunya tidak pernah foto karena malu ya Bapak Ibu ya. Intinya kenapa saya tidak pernah ada dokumentasi tentang penyakit saya ini karena jujur sebagai orang yang punya penyakit rematik itu penyakit ini selain sakit banget juga sangat memalukan. Kenapa? Karena kalau sudah bengkak Bapak Ibu, tangan-tangan saya ataupun kaki-kaki saya sering menyembunyikan kesakitan itu dan sering menyembunyikan tangan dan kaki saya untuk supaya tidak terlihat oleh orang lain bahwa tangan dan kaki saya lagi bengkak. Nah, Bapak Ibu di sini saya ada contoh gambar saja. Ini bukan tangan saya ya. Ini bukan tangan saya, tetapi ini adalah salah satu contoh di mana orang yang punya sakit rematik, jari-jari tangannya akan bengkak seperti ini, ataupun Bapak Ibu yang seperti ini. Ini. Ini adalah salah satu contoh di mana orang sakit rematik. Makanya kenapa saya bilang Bapak Ibu kalau saya lagi kambuh, saya akan berusaha banget untuk menyembunyikan tangan-tangan saya gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, penyakit ini saya derita semenjak saya umur 13 tahun. Itu SMP, Bapak Ibu. Nah, waktu saya SMP ini, saya tuh tinggal di satu asrama di daerahnya Tante Ol, di daerah Tomohon. Dan asrama itu saya tidurnya, kita di setiap tempat tidur itu 2 lantai ya. Dan saya tidur di lantai atas gitu. Waktu pertama kali sakit, saya mengalami rasa sakit itu, saya pikir saya itu jatuh dari tempat tidur lantai 2 itu dan akhirnya tangan dan kaki saya bengkak. Pokoknya singkat cerita Bapak Ibu, saya seperti orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, bahkan bisa dibilang saya itu seperti orang yang ngesot gitu. Nah, singkat cerita dihubungilah orang tua saya dan saya dibawalah ke rumah sakit gitu oleh guru, dihubungin orang tua saya dan saya dibawa ke rumah sakit. Dan bukan rumah sakit ya, dokter langganan dari keluarga kita gitu di daerah Manado. Dan akhirnya Bapak Ibu ketahuan lah di umur 13 itu saya punya penyakit rematik. Dan rematik itu adalah turunan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, semenjak itu umur 13 tahun, saya selalu mengkonsumsi obat-obatan yang keras. Bahkan kalau Bapak Ibu yang ada di daerah, mungkin Bapak Ibu tahu yang obat-obat warung itu warnanya pink sama hijau. Kalau kehabisan obat dari dokter, itu saya sampai mengkonsumsi, kalau orang Manado itu disebut obat par. Karena dia harus minum satu pasang, warna hijau sama warna pink. Dan itu saya minum bayangin dari umur 13 tahun Bapak Ibu. Dan obat-obatan yang sangat banyak. Bapak Ibu bisa bayangin dari umur yang masih sangat kecil seperti itu sampai umur puluhan tahun saya masih tetap konsumsi. Dan pada tahun 2009 Bapak Ibu saya kenal salah satu alat terapi di mana alat terapi itu gede banget dan saya kalau terapi itu saya mengalami pengurangan sakit gitu, pengurangan sakit. Tetapi kalau saya makan makanan yang berlebihan yang seharusnya tidak boleh dimakan oleh orang yang punya penyakit rematik, itu pasti kambuh lagi, kambuh lagi, kambuh lagi gitu. Dan singkat cerita, pokoknya kalau saya mau pergi keluar kota atau pergi kemana-mana, saya bawaannya udah stres aja gitu. Karena yang pasti saya akan kambuh sakitnya. Nah, setelah sekian waktu saya pakai alat terapi itu, saya merasa bahwa alat terapi itu ketika saya pakai, saya mengalami pengurangan penyakit, tetapi penyakitnya tetap selalu masih ada gitu. 2018 saya diajaklah oleh Mr. Kim untuk pergi mengunjungi pabrik dan melihat apa itu Atomi gitu.
Sampai di sana itu kita dikasih sama mamanya Mr. Likeno itu hemohim gitu. Waktu minum, oh bukan, tunggu. Sebelum kita ke Korea, itu Mr. Kim kasih coba saya hemohim gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya mungkin saya orang yang paling bego sedunia ya, bisa dibilang seperti itu. Karena waktu pertama kali saya mengkonsumsi hemohim ini, Bapak Ibu, saking gak enak bangetnya rasa dari hemohim ini, karena hemohim kan dia mendeteksi ya penyakit kita. Sehingga ada orang yang rasanya hemohim itu enak dan ada orang yang rasa hemohim ini seperti makan racun gitu. Artinya, kenapa seperti itu? Artinya penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu benar-benar sudah sangat parah. Makanya rasa dari hemohim ini gak enak banget. Dan saya salah satu orang termasuk di situ, Bapak Ibu. Nah, waktu Mr. Kim kasih saya, itu saya ingat banget di restoran. Itu saya baru ngicip sedikit banget, Bapak Ibu. Saya lari ke tangga. Saya lempar itu hemohim dan saya lari ke lantai 2, Bapak Ibu. Saya nggak mau dikejar Mr. Kim untuk berusaha saya minum gitu. Saya lari dan saya menghindar banget untuk tidak minum hemohim. Dan akhirnya memang betul Bapak Ibu saya nggak minum gitu. Nah, singkat cerita, pergilah kita ke Korea. Saya, Mr. Kim, Miss Ingrid, dan ada salah satu teman kita. Waktu sebelum pergi Bapak Ibu, saya itu stres. Seperti biasanya, kalau keluar kota saya pasti stres. Karena yang pasti saya harus bawa obat banyak. Ataupun kalau tidak bawa obat banyak, itu saya harus bawa salah satu obat penghilang rasa sakit yang biasa kita dapetin di supermarket pada umumnya gitu. Pokoknya hurufnya P, depannya belakangnya L dan dia warna merah. Dan dia bisa meredakan rasa sakit. Hanya meredakan ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu sampai Korea ternyata saya lupa bawa obat. Bapak Ibu bisa bayangin betapa stresnya saya waktu itu. Karena yang pasti kalau sudah pergi ke Korea itu makan enak. Semuanya enak Bapak Ibu ya. Sehingga saya pasti sakit gitu. Dan akhirnya Bapak Ibu mamanya Keno itu kasih kita hemohim. Waktu minum hemohim saya terpaksa harus minum gitu. Karena saya belum tahu ya waktu itu fungsi dari hemohim itu apa, apakah dia bisa menyembuhkan rematik saya ataupun apapun itu, pokoknya yang penting pokoknya kalau sudah ke Korea asal masuk di rumahnya Mama Keno itu pasti dicekokin vitamin sebanyak-banyaknya yang ada stok di rumah dia gitu. Kita dikasih minum dan akhirnya ya singkat cerita dengan sangat terpaksa saya minum hemohim. Dan beberapa hari saya minum itu rasanya sudah tidak seperti pertama kali saya minum gitu. Dan 4 hari kemudian baru saya merasa ada yang aneh gitu. Kok saya udah 4 hari di Korea ini dan saya makan sebanyak-banyaknya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kok saya nggak sakit ya? Baru saya tanya gitu. Kok saya nggak sakit? Malah ketawa Mama Keno sama Mr. Kim. Ya kamu nggak sakit karena kamu minum hemohim. Sehingga Bapak Ibu singkat cerita, semenjak hari itu, saya orang yang mengkonsumsi hemohim unlimited. Kalau saya lagi pergi jalan-jalan, saya minum hemohim itu sampai bersaset-saset. Bahkan pernah satu kali pergi ke Korea itu dengan grup yang berbeda, kita ajak mereka ke Korea itu pas bulan Oktober musim dingin. Itu karena saya tahu musim dingin itu kita makan kan makanan-makanan yang ya pokoknya yang selera-selera ketika waktu musim dingin gitu ya. Dan itu benar-benar racun untuk tubuh saya gitu. Tapi saya makan sebanyak-banyaknya karena di Indonesia tidak ada gitu Bapak Ibu. Saya makan sebanyak-banyaknya. Dan saya minum hemohim 1 hari itu Bapak Ibu tahu pernah 15 saset. Dan apakah itu jadi racun? Apakah itu saya overdosis? Enggak loh, buktinya saya baik-baik saja itu terjadi 2018. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita lihat di sini. Kenapa hemohim ini bisa menyembuhkan tubuh kita?
Kenapa hemohim ini bisa bekerja sangat sempurna di dalam tubuh kita? Kita pelajari dulu. Yang pertama adalah ini. Tunggu ya, Bapak Ibu. Ini. Sebenarnya hemohim ini apa sih yang maksudnya hemohim ini dia eh, bisa untuk orang yang punya pengeluhan apa saja. Nah, di dalam hemohim ini ada antiinflamasi yang mengandung senyawa yang membantu mengurangi peradangan. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang sakit rematik itu termasuk dalam jenis peradangan. Makanya Bapak Ibu, saya bisa mengalami banyak sekali perubahan bahkan meskipun saya makan makanan yang seharusnya tidak boleh saya makan gitu. Karena ada antiinflamasi di mana di dalam kandungan hemohim ini mengandung senyawa yang mengurangi peradangan. Terus ada antioksidan. Antioksidan yang mengandung di hemohim ini, dia adalah antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya juga termasuk eh, sel-sel yang ada di dalam tubuh saya karena minum obatnya udah dari umur 13 tahun loh. Bapak Ibu bisa bayangin seberapa banyak sih obat yang masuk di dalam tubuh saya. Bahkan dulu saya pernah baca bahwa orang kalau memang sel-sel dalam tubuhnya itu sudah rusak, itu obat yang masuk itu tidak bisa tercerna. Obat itu akan berbentuk obat-obat kapsul ataupun dia berbentuk soft gel ataupun dia berbentuk tablet itu dia nempel-nempel loh di dalam tubuh kita saking tidak bisa tercerna gitu karena organ dalam tubuh itu sudah rusak gitu. Nah, atomi hemohim ini dia mengandung antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Terus Bapak Ibu, dia juga bisa untuk anti kanker. Nah, makanya orang-orang yang sembuh di atomi itu karena ada ekstrak dari Angelica gigas, Bapak Ibu, yang dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis kanker. Dan Bapak Ibu semuanya, ini kalau di-share soalnya dia harus satu-satu ya. Nggak bisa. Nggak bisa, tunggu ya Bapak Ibu ya. Maaf ini soalnya begini, kalau saya biasanya pakai laptop ya, tapi hari ini saya tidak pakai laptop. Ini saya ini aja ke Bapak Ibu ya, saya nggak usah share screen, saya bacakan aja kepada Bapak Ibu. Ya maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, Bapak Ibu penyakit rematik ini yang saya punya yaitu rheumatoid arthritis Bapak Ibu. Jadi mungkin ini kemarin waktu kita di Korea kayaknya Ibu Budiatmi juga mirip ya sama saya punya rheumatoid arthritis. Jadi Bapak Ibu semuanya penyakit rematik ini dia mengalami kerusakan sendi dan kebanyakan itu akan mengalami atau merasakan nyeri. Nyerinya sangat kronis ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu nyeri ini kalau saya bisa bayangin kepada Bapak Ibu yang belum pernah mengalami sakit rematik ini Bapak Ibu, hidup segan mati pun nggak mampu Bapak Ibu. Seperti itu. Pokoknya melebihi dari sakit gigi. Bapak Ibu sudah pernah ada yang rasa sakit gigi? Ah, itu Miss Ingrid bilang bahwa dia sering sakit gigi. Jadi Bapak Ibu seperti di urat-urat atau sendi-sendi kita itu denyutan nadi itu terasa seperti tik 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 dan sakitnya seperti itu Bapak Ibu. Aduh, pokoknya kalau udah sakit benar-benar aduh, sakit banget dan saya merasa bahwa dalam tubuh saya itu udah meriang, demam, pokoknya udah nggak enak banget gitu.
Dan Bapak Ibu, saya mengalami keterbatasan dalam pergerakan. Misalnya contoh nih, saya tuh sakit rematiknya bukan cuma di sini loh, bukan cuma di tangan-tangan aja Bapak Ibu. Tetapi sakit rematik saya itu dia bisa di rahang. Jadi rahang saya nggak bisa kebuka. Jadi kalau sudah ketutup mau makan aja setengah mati, nggak bisa gini loh, seperti orang normal. Tapi dia cuma bisa begini aja kalau makan, buka kecil-kecil gitu. Karena keterbatasan pergerakan gitu. Apalagi kalau daerah tangan sini, daerah lengan. Ini mau diangkat seperti ini aja Bapak Ibu. Aduh Tuhan, seperti kita tuh punya beban di sini 200 kilo. Benar-benar sakit banget. Karena orang yang sakit rematik itu dia mempunyai keterbatasan gerak gitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ternyata orang yang punya penyakit reumatoid artritis ini itu bisa juga disebut sebagai penyakit yang anti apa eh, anti imun. Apa sih? Anti imun ya. Pokoknya Autoimun, imun, auto, autoimun. autoimun. Jadi Bapak Ibu autoimun. Jadi jangan anggap remeh kalau sudah punya sakit rematik Bapak Ibu. Jangan anggap remeh sama sekali. Biarlah saya saja yang merasakan. Jangan sampai Bapak Ibu yang merasakan ya. Karena itu sakitnya benar-benar sakit banget Bapak Ibu. Dan juga itu bisa menyebabkan masalah ke paru-paru loh. Kalau orang punya penyakit rematik, bukan cuman kepersendian saja, tetapi dia bisa menyebabkan masalah ke paru-paru kita dan masalah ke mata, Bapak Ibu. Mata kita juga bisa disebabkan karena penyakit rematik. Sehingga Bapak Ibu, kalau orang sudah punya penyakit rematik, belajarlah untuk menahan rasa ingin makan. Misalnya contoh, sudah tahu bahwa kita tidak boleh makan kangkung. Bapak Ibu icip kalau memang udah pengen banget, icip aja satu batang gitu. Satu helai sayurnya. Karena itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Karena pengalaman saya bahwa apapun enaknya makanan itu, enaknya cuma sampai di sini Bapak Ibu. Leher doang karena keinginan ya. Tetapi sesudah itu dalam tubuh itu sudah jadi racun. Kalau itu tidak boleh kita makan gitu. Kecuali itu memang baik untuk kita makan, maka itu akan berguna untuk tubuh kita. Berbeda dengan kita yang sudah sering sakit. Kalau kita sudah sering sakit, kita harus tahu, kita harus pelajari Bapak Ibu bahwa penyakit yang kita idap itu kita tidak boleh makan ini, kita tidak boleh makan itu, Bapak Ibu. Karena efeknya bukan hanya ke penyakit kita saja, tapi dia bisa merusak organ tubuh yang lain. Serem banget, Bapak Ibu. Dan ternyata rematik ini dia bisa menyebabkan paru-paru, dia bisa menyebabkan masalah di mata, dan masalah di kulit, Bapak Ibu. Kulit kita pun bisa mengalami seperti orang lupus, Bapak Ibu, yang ruam-ruam kulit atau enggak apa namanya selain ruam-ruam kulit bisa luka, Bapak Ibu. Bisa juga luka loh di kulit kita. Itu efek karena kita ada penyakit rematik gitu. Jadi makanan yang kita makan itu jadi racun untuk tubuh kita gitu loh. Dan juga Bapak Ibu, kalau sudah mulai menua, karena yang pasti kita semua akan jadi tua, Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberikan umur yang lebih kepada kita, maka yang pasti kita semua akan mengalami penuaan gitu. Itu kita akan masuk pada osteoporosis, Bapak Ibu. Karena penggunaan jangka panjang untuk obat-obat Bapak Ibu yang kita konsumsi itu menyebabkan akhirnya kita bisa mengidap penyakit osteoporosis. Dan Bapak Ibu, ternyata orang yang punya penyakit rematik juga itu bisa berhubungan dengan stres dan punya depresi serta kecemasan yang berlebihan dibandingkan dengan orang lain. Aduh, Bapak Ibu, saya tadi malam itu saya pelajari gitu ya, karena tadi kemarin kan kita STP itu sampai malam ya, sehingga singkat cerita akhirnya kita sampai malam juga baru nyampe di hotel dan mandi, kita sedikit pijit gitu Bapak Ibu karena memang perjalanan dari sana kita sebenarnya prediksi dari Jakarta ke Semarang itu kurang lebih 4 jaman. Ternyata
karena hujan gede di beberapa tempat sehingga akhirnya kita sampai di sini 6 jam, kurang lebih 6 jam setengah gitu. Jadi perjalanan lumayan panjang kemarin Bapak Ibu, sehingga akhirnya untuk cari pembicara untuk hari ini pun saya akhirnya tidak tidak sempat menghubungi orang-orang untuk jadi pembicara. Ya singkat cerita, ya kita sebagai leader harus siap sedia setiap waktu gitu kan. Dan akhirnya saya itu tadi malam tidur tengah malam saya pelajari lagi tentang penyakit saya ini, karena selama ini Bapak Ibu saya hanya tahu sedikit saja, karena saya hanya pokoknya yang penting saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan itu, saya sakitnya seperti ini, saya sakitnya seperti itu. Tetapi saya tidak memahami secara dalam tentang penyakit saya ini. Tetapi karena hari ini saya akan bahas tentang penyakit saya dan bagaimana sakitnya ini, saya akhirnya belajar lagi tentang apa itu rematik ini. Dan ternyata rematik ini adalah salah satu penyakit yang cukup mematikan dan mengkhawatirkan gitu. Jadi dari sekarang Bapak Ibu kita sendiri harus men, apa ya, berusaha untuk menahan rasa gitu. Kalau sudah ada gen orang tua, karena Bapak Ibu saya opa oma, makanya dari dulu saya selalu bilang sama teman-teman atau keluarga saya ataupun orang tua saya, kenapa opa sama oma saya nggak kasih saya misalnya kayak gedung bertingkat 10 atau tanah seluas berapa hektar atau misalnya sawah berhektar-hektar. Tapi opa oma saya itu dari ketujuh anak dari papa mama saya satu-satunya yang kena penyakit rematik ini Bapak Ibu. Dan ini benar-benar satu hal yang bikin saya sebenarnya jengkel gitu. Karena kenapa saya yang kena gitu loh? Kenapa harus saya? Padahal ada 7 pilihan gitu kan, 7 anak gitu loh. Harusnya ada 7 pilihan. Kenapa saya gitu? Dan benar-benar penyakit ini nggak enak banget Bapak Ibu. Jadi nggak enak makan, nggak enak tidur. Kalau udah kambuh itu dunia seakan-akan memang runtuh lah kalau bagi saya ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semuanya, kenapa atomi itu bisa menyembuhkan gitu loh. Kenapa hemohim ini bisa menyembuhkan. Nah, kita pelajari lagi ya Bapak Ibu tentang hemohim. Bapak Ibu semuanya, hemohim ini adalah kolaborasi pembuat penciptanya adalah Kolmar Korea dan Kairi gitu. Ini dibuat sedemikian rupa oleh Kolmar dan Kairi, dan sebenarnya yang bisa mengkonsumsi hemohim ini hanya orang-orang yang ada di Kairi. Tetapi setelah diteliti ternyata kenapa orang-orang yang ada di KRI ini mereka tidak, setelah mereka minum hemohim mereka tidak terkena radiasi yang sangat hebat yang biasanya dulu itu seminggu bisa 4 sampai 5 orang yang meninggal, tetapi setelah mereka mengkonsumsi hemohim akhirnya angka kematian itu menurun sangat drastis. Jadi akhirnya pemerintah Korea mengambil alih bahwa ini tidak boleh hanya diminum oleh orang-orang tertentu, tetapi masyarakat dunia itu seharusnya konsumsi gitu. Nah, teman-teman semuanya, kita lihat ya, sebenarnya apa sih kandungan-kandungan yang ada di hemohim ini? Yang pertama yaitu Angelica gigas. Kita lihat di sini Bapak Ibu semuanya, Angelica gigas ini punya fungsi sebagai antiinflamasi, yaitu yang mengandung senyawa yang membantu mengurangi peradangan. Makanya orang rematik bisa sembuh ya. Terus dia ada antioksidan. Antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Terus Bapak Ibu, Angelica gigas ini dia bisa juga untuk anti kanker, Bapak Ibu ya. Terus bisa juga untuk orang yang sistem sarafnya bermasalah gitu loh. Angelica gigas ini bisa juga untuk orang-orang yang punya sistem saraf bermasalah gitu. Terus Bapak Ibu bisa juga untuk peredaran darah, yang dimana Angelica gigas ini dia meningkatkan aliran darah dan mengatasi masalah di dalam peredaran darah kita. Terus dia juga Angelica gigas ini fungsinya untuk meregulasi hormon kita gitu. Dan ini sering dipakai untuk pengobatan tradisional di mana keterkaitannya yaitu untuk mengurangi gejala ketidakseimbangan hormon. Nah,
orang-orang yang menjelang menopause atau orang-orang yang mulai menopause gitu Bapak Ibu mengalami ketidakseimbangan hormon dan itu sudah pernah saya alami Bapak Ibu ya. Umur 47 tahun kemarin itu saya mengalami menopause dini. Seharusnya itu tidak wajar ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya mengalami menopause dini sehingga seharusnya banyak sekali pengeluhan yang dialami. Tetapi puji Tuhan karena saya sudah konsumsi lama hemohim Bapak Ibu, saya tidak mengalami hal-hal yang dialami oleh perempuan-perempuan yang menopause gitu. Di mana ada orang yang sampai masuk keluar rumah sakit karena menopause ini. Bahkan ada orang yang sampai depresi. Kenapa seperti itu? Karena Angelica Gigas itu dia meregulasi hormon yang ada di tubuh kita sehingga gejala menopause itu tidak dialami oleh orang yang rajin mengkonsumsi hemohim. Yang saya alami itu waktu saya mengalami menopause itu saya hanya mengalami rasa panas. Itu saja. Yang lain-lain saya tidak pernah. Juga Bapak Ibu, Angelica Gigas dia juga mendukung sistem imun di dalam tubuh kita di mana dia dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan membantu melawan infeksi. Kita tahu bersama bahwa di dalam hemohim itu ada natural killer ya, di mana itu bertugas sebagai tentara di dalam tubuh kita yang membunuh, dia sebagai tentara yang menembak semua bakteri ataupun virus-virus yang masuk di dalam tubuh kita gitu. Nah, ini dia mendukung sistem imun kita. Serta Angelica Gigas ini dia juga meredahkan nyeri, Bapak Ibu. Sehingga orang-orang yang sakit rematik, sakit-sakit apa gitu, nyerinya itu diredakan karena dia digunakan sebagai analgesik untuk mengurangi rasa sakit, Bapak Ibu. Dan kita lihat, yang kedua yaitu Paeonia lactiflora. Apa sih Paeonia lactiflora ini? Itu dia juga bisa disebut sebagai poni atau akar dari poni. Dia memiliki fungsi dan manfaat ini Bapak Ibu, antiinflamasi, seperti tadi yang sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Terus yang kedua ada antipasmodik. Antipasmodik ini yaitu dia meredakan kejang-kejang yang ada di otot kita. Nah, orang-orang yang sering olahraga, orang-orang yang banyak beraktivitas dengan menggunakan otot, ini sangat bagus untuk mengkonsumsi hemohim, Bapak Ibu ya. Juga antipasmodik ini dia juga bisa mengurangi banyak perempuan yang ketika menstruasi itu mengalami sakit ya Bapak Ibu. Sehingga kita itu sangat-sangat boleh untuk mengkonsumsi hemohim ketika kita sementara menstruasi. Karena dia itu meredakan kejang otot dan kram yang terjadi ketika menstruasi itu mengalami sakit yang sangat tidak bisa tertahankan gitu. Jadi ada dulu sempat salah satu leader mengajarkan kepada membernya bahwa orang yang sementara menstruasi ataupun yang baru mau menstruasi itu tidak boleh minum hemohim. Salah ya Bapak Ibu ya. Karena di hemohim ini dia bisa juga meredakan kejang otot dan kram yang terjadi ketika menstruasi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya si Paeonia lactiflora ini dia juga memiliki efek menenangkan yang membantu mengurangi kecemasan dan stres. Nah, kita kerja setiap hari orang-orang kantoran ataupun ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang bekerja seharian di luar ataupun pelajar-pelajar, Bapak Ibu ini sangat-sangat perlu untuk menggunakan hemohim karena hemohim ini dia mengandung sedatif yang ada di apa namanya Paeonia lactiflora ini yang memberikan ketenangan dan mengurangi kecemasan serta stres dalam tubuh kita dan dia meningkatkan kualitas tidur. Makanya kalau kita sudah rajin minum hemohim, kualitas tidur kita itu benar-benar berkualitas ya. Walaupun tidur cuma 10 menit tetapi tidur kita sangat-sangat berkualitas. Dan Bapak Ibu semuanya kita lihat Paeonia ini juga dia mengandung antioksidan yang melindungi sel-sel dari kerusakan radikal bebas. Jadi ini sama juga dengan Angelica ya. Terus Bapak Ibu dia juga
mempunyai Bapak Ibu ini yang penting sekali yang kita kemarin-kemarin sudah pelajari juga bersama bahwa di Lactiflora ini dia mengandung imunomodulator Bapak Ibu yang membantu mengatur dan memperkuat sistem kekebalan tubuh di mana dia meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dari penyakit. Nah, Bapak Ibu semuanya, dia menyeimbangkan dan mengatur serta memperkuat sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Benar-benar luar biasa ya, hemohim ini Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, si Lactiflora ini juga dia mengatur hormonal kita, Bapak Ibu semuanya. Karena banyak orang yang sistem hormonal yang ada di dalam tubuh dia tidak bagus, dan Bapak Ibu hemohim ini bisa mengatur sistem hormonal di dalam tubuh kita. Juga Bapak Ibu banyak orang yang mengalami sindrom dalam ovarium dia. Dan sehingga untuk perempuan itu hemohim ini sangat-sangat berguna untuk digunakan sehari. Minimal kalau saya bilang harus 2 saset Bapak Ibu. Jangan kurang dari 2 saset gitu ya. Kalau apalagi kita yang sudah mulai berumur dan ada masalah dalam tubuh kita. Gitu. Terus Bapak Ibu, selain itu juga Payonia Lactiflora ini juga dia digunakan untuk orang-orang yang punya masalah kulit. Misalnya kulit kita sensitif, kulit kita itu tidak bisa kena apa-apa dikit gatal-gatal gitu. Nah, ini hemohim solusinya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu untuk bahan dari hemohim yang ketiga kita ada Cnidium officinal. Bapak Ibu semuanya, Cnidium officinal ini dia fungsinya itu dia melawan infeksi dan bakteri serta jamur yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus dia membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah kita dan dia itu bisa menjadi imunomodulator juga sama seperti Payonia tadi, dan dia ini juga sangat bagus untuk antioksidan Bapak Ibu semuanya yang melindungi sel tubuh kita dari radikal bebas. Karena tidak bisa dipungkiri saat sekarang ini Bapak Ibu radikal bebas itu ada di samping kita. Baik itu lewat gadget, baik itu melalui udara, baik itu melalui segala macam yang ada di sekitar kita. Jadi memang benar-benar kita harus minum hemohim. Juga hemohim ini si Cnidium officinal ini dia juga selain itu dia memiliki efek perlindungan terhadap hati. Bapak Ibu jangan salah loh, apalagi kita yang sering beraktivitas sampai tengah malam, itu organ hati kita itu bekerja sangat-sangat berat. Sehingga memang benar-benar kita butuh hemohim. Kita tahu sendiri sejarah hemohim ini sendiri terjadi karena Mr. Park Han-jil dia sembuh dengan menggunakan hemohim karena dia mengalami kerusakan hati atau pengerasan di hatinya, Bapak Ibu ya. Dan dia sudah masuk pada kanker stadium keempat. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita lihat di sini bahwa benar-benar hemohim ini sangat-sangat bagus untuk tubuh kita. Sehingga Bapak Ibu tidak ada excuse lagi bagi kita untuk tidak memperkenalkan hemohim kepada semua orang yang kita kenal dan kepada semua orang yang kita temui Bapak Ibu. Jadi ini hemohim ini bisa aja menyelamatkan kehidupan orang-orang gitu. Jadi Bapak Ibu mari, kenapa setiap hari kami para leader mau membahas dan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa hemohim ini benar-benar adalah produk yang bisa kita sebut sebagai produk yang bukan hanya luar biasa Bapak Ibu. Karena selama ini kita selalu bilang produk luar biasa, produk luar biasa. Kalau saya bilang Bapak Ibu bukan hanya sangat luar biasa, tetapi ini sudah melebihi dari sangat luar biasa. Karena banyak orang yang bisa terselamatkan lewat hemohim loh. Jadi kenapa kita malu-malu atau kita nggak enak untuk cerita kepada orang-orang? Makanya Bapak Ibu kita sendiri harus mengerti, kita sendiri harus paham bahwa hemohim ini bisa menyembuhkan. Memang dari Atomy melarang kita untuk mengklaim bahwa hemohim ini bisa menyembuhkan. Walaupun pada dasarnya banyak sekali orang yang sembuh.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita banyak sekali mengajak orang-orang untuk masuk di Zoom harian ini, karena biarlah testimoni dan penjelasan produk ini yang berbicara kepada orang-orang semuanya, sehingga orang-orang bisa mengerti dan tahu, oh ternyata saya sakit ini, saya bisa sembuh loh dengan hemohim. Jadi kita harus pakai, kita harus ada keyakinan, kita harus mengalami dulu sehingga kita bisa berbicara lantang kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu semuanya kalau sudah berbicara tentang hemohim ini atau menjelaskan tentang hemohim dan sakit kita, kayaknya nggak pengen berhenti ya. Benar ya Bapak Ibu ya. Tetapi karena waktu sudah habis Bapak Ibu, sehingga saya harus berhenti sampai di sini. Bapak Ibu semuanya yang punya sakit rematik atau punya penyakit yang lain, saya sangat anjurkan untuk Bapak Ibu minum hemohim lebih dari 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu pengen konsultasi, pengen bertanya tentang hemohim, atau pengen mendengarkan lagi penjelasan-penjelasan, Bapak Ibu, mari masuk setiap hari ke dalam Zoom atau Mi Armada dari hari Senin sampai hari Jumat, dan ajaklah orang-orang yang Anda kenal dan Anda kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Atau Mi Armada, ayo, ayo, bisa. Ayo bisa. Wah, itu seru banget ya. Kalau ngomongin soal hemohim dan testimoni tentang orang-orang atau member-member yang memang merasakan kedahsyatan dari itu sampai kita tegang sendiri ya. Saya juga excited banget setiap kali kalau dengar ke testimoni atau kesaksian dari semua member yang setiap kali ketemu dan bilang sakitnya sembuh atau sudah mereda atau ada perubahan yang baik. Itu luar biasa rasa bahagianya ya, karena kita sudah menjadi sebagai seorang pembawa berita baik ya. Nah, jadi pembawa berita baik ini harus kita sebarkan. Berita baik ini harus kita sebarkan biar supaya kita mendapatkan apa namanya suatu berkat ya, suatu berkah buat kita juga kalau kita bisa bercerita kebaikan kepada semua orang. Nah, dengan senang hatinya kita mau bercerita walaupun tidak dibayar, saya mau bercerita gitu. Walaupun tidak dibayar sepeser pun saya mau bercerita. Nah, itulah keunggulan dari produk-produk Atomic khususnya Hemohim. Ya. Jadi apalagi ini kita sebagai Atomians sudah dapatkan keuntungan dari produk, dapat imbalan dibayar juga oleh Atomi. Betapa luar biasanya itu ya. Jadi semakin semangatlah kita untuk mau menggunakan produk dan mau bercerita. Mau hadir setiap hari seperti ini, mendengar pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh member-member. Kalau tadi juga dari pengalaman Ibu Teli tentang penyakit beliau, rematik, ini luar biasa. Kalau punya keluarga, punya teman, sahabat yang mempunyai sakit yang sama, ayo kita sarankan pakai Hemohim. Ya, kita sarankan pakai dengan senang hati, dengan ikhlas kita sampaikan. Kalau mereka mau menerima, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, ya, enggak masalah. Karena itu balik lagi ke kita masing-masing, ke kepercayaan kita mau menggunakan produk ini atau menggunakan produk yang lain. Tapi sudah dipastikan kalau kita bercerita dengan keyakinan dan dengan semangat, ya, energi itu akan mengalir gitu ya. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, sharing pagi hari ini kita sudah mendengarkan, semoga bisa membawa berkah buat kita, bisa kita sarankan ke semua orang, terutama keluarga sendiri. Ya, besok kita akan juga mendengarkan testimoni dari member-member kita yang lain tentang berbagai penyakit, pengalaman mereka yang menggunakan produk Hemohim. Jadi besok ajak semua member, mau yang belum member boleh. Ya,
yang Kerendahan hati. Ayo, Ayo, Ika.